Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Tidak lupa tentu sholawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang diridhoi oleh Allah. Seperti yang kita semua rasakan saat ini, semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada hari yang cerah kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat sebagai tiang agama kita. Sebagai seorang muslim, kita tentu saja tahu bahwa sholat adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Rasulullah bahkan pernah bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Tiang agama ini diibaratkan seperti sebuah rumah atau bangunan. Apabila sebuah rumah atau bangunan memiliki tiang atau pondasi yang kokoh, tentu saja rumah atau bangunan tersebut akan kokoh berdiri dan tidak akan mudah roboh. Begitu pula sebaliknya, jika rumah atau bangunan dibangun tanpa tiang-tiang yang kokoh, maka rumah tersebut akan mudah roboh dan jatuh. Karena hal inilah, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus tahu bahwa sholat bukan sekadar kewajiban dalam beribadah saja, tetapi juga untuk meningkatkan keimanan kita sebagai muslim agar semakin dekat dengan Allah, sehingga kita tidak mudah tergoda untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Sebagai kewajiban, Allah juga memberikan keringanan dan kemudahan pada hambanya untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari. Jika seorang hamba dalam keadaan sakit tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk atau bahkan tidur, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ilmu fikih. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika manusia mengetahui pahala yang didapatkan ketika melaksanakan sholat subuh dan asar, maka setiap manusia akan mendatangi dan melaksanakan kedua sholat tersebut meskipun harus merangkak. Dari perkataan Rasul ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah telah menyiapkan pahala dan imbalan yang begitu besar bagi hamba-hambanya yang mengerjakan sholat. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban bagi seorang mukmin, akan tetapi juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah. Hal ini dijelaskan pula dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang artinya, celakalah bagi mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat, maka orang tersebut akan celaka serta rugi karena ketika seorang melaksanakan sholat dengan baik,
maka amalan-amalan yang lain pun akan ikut baik. Akan tetapi jika sholatnya buruk, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan ikut buruk juga. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu dan tidak boleh ditunda-tunda, serta dilakukan dengan khusyuk dan hikmat. Ketika Anda telah mendengarkan lantunan kumandang azan, maka segeralah mengambil air wudhu, datang ke masjid, atau melaksanakan sholat di rumah. Sholat selain sebagai kewajiban juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan munkar yang akan mendekatkan seorang muslim pada kemaksiatan. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya, yaitu pada surat Al-Ankabut. Ketika seseorang melaksanakan sholat, maka ia tidak akan melakukan perbuatan dosa yang lain seperti berzina, mencuri, atau melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Terakhir, perlu kita ingat bahwa sholat adalah kewajiban yang tidak perlu dilewatkan, sebab dosa yang akan seseorang dapat ketika melewatkan sholat adalah dosa paling besar dan bahkan lebih besar dari melakukan zina. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat bagi teman-teman semua untuk senantiasa melaksanakan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.